Kalau Manpower Recovery Approach, pertumbuhan ekonomi 7% akan mencipta sebuah misalnya 2,5 juta lapangan kerja. Ini kita harus menyiapkan yang 2,5 juta itu. Tapi kita itu punya 5 juta Pak yang harus disediakan lapangan kerjanya. Bahwa pendidikannya rendah, yang majority itu adalah hasil dari pembangunan kita kan. Bahwa sistem pendidikan kita ternyata baru mampu mendidik mereka sampai di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel ini, channel yang dahsyat, channel yang peduli pada masa depan Anda. Saya kembali menemui seorang tokoh yang pernah saya wawancara sebelumnya. Beliau adalah Bapak Mujiman. Bagi yang belum kenal Bapak beliau ini, atau pasti semua orang berdua kenal, tapi beliau adalah orang yang merintis Perpres ya. Perpres nomor 8 tahun 2012 mengenai KKNI. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Dan saya tahu persis perjuangan beliau itu 10 tahun untuk Perpres ini akhirnya diterbitkan dan menjadi pedoman buat kita semua saat ini dalam menentukan jenjang ya. Di sana ada 9 jenjang dan semua sekarang sudah memakai. Moga-moga ini jadi amal jariah atau amal kebajikan dari Pak Mujiman untuk bangsa ini. Nah, oleh karena itu malam ini saya akan ngulik beliau lagi. Ini kan sangat menarik. Beliau punya pemikiran yang sangat mengagetkan saya. Ternyata ini harus disampaikan kepada para pengambil kebijakan di negeri ini. Nah, pertanyaan gini Pak Mujiman. Pak Mujiman gimana? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita ketemu lagi ya. Pak Mujiman, sebagai pakar ketenaga kerjaan makro, bagaimana Anda melihat strategi pengembangan SDM secara nasional di Indonesia saat ini? Saya pernah mendengar Bapak menyatakan ada 2 approach yang saya sempat agak surprise, karena memang justru itulah para pengambil kebijakan harus melihatnya dengan sudut pandang itu. Silakan Pak Mujiman. Iya, jadi sebenarnya itu titik tolaknya itu dari pendekatan pembangunan kita ya. Itu khususnya dalam rangka merancang ketenagakerjaan atau manpower planning ya. Manpower planning. Nah, kita itu sampai sekarang itu masih menggunakan mazhab perencanaan tenaga kerja dengan pendekatan manpower requirement approach. Manpower requirement approach. Nah, jadi model itu adalah soal supply tenaga kerja itu jangan diperhatikan dulu, gitu ya. Langkah pertama itu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi itu apa sih yang harus dikembangkan? Kemudian dia butuh tenaga kerja seperti apa? Tugas lembaga pendidikan dan pelatihan menyiapkan tenaga seperti itu. Gitu. Nah, itu yang disebut manpower requirement approach. Nah, ternyata setelah sekian lama kita terapkan, kok efeknya nggak positif di negeri ini gitu. Khususnya dari segi ketenagakerjaan ya kan, nggak memecahkan masalah pengangguran dan sebagainya. Ternyata itu model yang di-create oleh OECD, Pak. OECD itu negara-negara yang sudah masuk kategori maju ya, industrinya maju dan sebagainya gitu ya. Nah, dia adalah negara yang kekurangan tenaga kerja. Ya, negara yang kekurangan tenaga kerja, maka dibukalah pendekatan seperti itu. Nah, manpower planning itu ada 2, satu manpower budgeting, ya tenaga kerja apa yang dibutuhkan, berapa banyak, kapan, di mana, dan sebagainya gitu ya. Nah, kemudian memenuhinya itu manpower programming.
Manpower programming. Nah, jadi pendidikan, pelatihan, gitu kan. Nah, mengatur mobilitas, segala itu adalah manpower programming dalam rangka memenuhi budgeting tadi. Nah, ternyata Indonesia ini bukan negara yang kekurangan tenaga kerja. Kelebihan tenaga kerja kita berkelimpahan ya. Iya, jadi ekonomi kita itu pertumbuhan maupun strukturnya ya, itu belum mampu mengakomodasikan supply yang begitu besar itu. Jadi Indonesia adalah negara yang labor surplus ekonomi. Oke. Nah, kan menjadi aneh negara yang labor surplus ekonomi menggunakan perancangan pembangunan negara yang kekurangan tenaga kerja kan. Nah, saya kasih contoh-contoh konkret. Kalau manpower requirement approach, pertumbuhan ekonomi 7% akan mencipta sebulan misalnya 2,5 juta lapangan kerja. Kemudian kita harus menyiapkan yang 2,5 juta itu. Tapi kita itu punya 5 juta Pak yang harus disediakan lapangan kerjanya. Punya 4 juta yang disediakan tenaga kerja. Nah sisanya itu mau diapain? Oke. Nah sisanya itu tidak pernah masuk di dalam kerangka desain pembangunan kita. Ya kan? Akhirnya apa? Akhirnya supply create demand. Okay. Jadi karena dia nggak diakomodasikan dalam perencanaan, ya cari sendiri, menciptakan sendiri gitu, Pak. Nah, itulah sektor informal kita itu selalu membengkak. Ya. Karena sektor informal itu sektor yang di-create oleh employment yang di-create oleh supply yang kelebihan yang nggak terakomodasikan dalam perencanaan tadi, gitu. Oke. Jadi seharusnya pakai approach yang mana dong? Harusnya Indonesia menggunakan manpower utilization approach. Manpower utilization approach. Ya. Okay. Jadi penyerapan tenaga kerja itu harus menjadi bagian integral dalam perencanaan pembangunan. Nah selama ini kalau perencanaan pembangunan kan perencanaannya itu perencanaan yang direncanakan itu adalah investasinya berapa, ya kan? Nah, perencanaan modalnya, perencanaan pasarnya, perencanaan teknologinya, gitu kan. Tapi perencanaan tenaga kerjanya itu nggak masuk dalam pertimbangan. Iya. Tidak masuk dalam variabel pertimbangan membangun tadi, Pak. Nah, harusnya penyerapan tenaga kerja itu menjadi salah satu tujuan dari rencana pembangunan itu. Oke. Nah, itu yang disebut pembangunan yang employment friendly. Employment friendly. Oke. Iya. Nah, jadi kalau itu dilakukan, ya, maka pertumbuhan itu akan sejalan dengan pemerataan. Yes, oke. Sejalan dengan kesejahteraan. Karena mekanisme untuk hidup layak, mekanisme kesejahteraan itu kan income, Pak. Income dari pekerjaan kan. Betul. Nah, kalau bekerja aja nggak diakomodasikan, ya bagaimana dia bisa hidup layak? Jadi ada dua tadi ya Pak Mujiman tadi ya, manpower requirement approach itu, ini pembangunan didesain kita mau bangun ini, bangun itu, bangun ini, kemudian kita butuh tenaga kerja dengan skill ini, itu, nah kita cari itu, kita tagih dari lembaga pelatihan, lembaga pendidikan untuk menyiapkan, gitu kan ya. Nah, kita lupa bahwa Indonesia ini berkelimpahan ya tenaga kerjanya. Kita butuh tadi katakanlah pertumbuhan ekonomi sekian membutuhkan 2 juta berapa misalnya. Kita punya yang di pengangguran terbuka katakanlah 5 juta gitu kan. Jadi ada sebagian kelompok orang yang tadi Pak Mujian bilang luput dari desain pembangunan tadi ya. Kalau kita memakai approach yang kedua, yaitu manpower utilization approach, maka pembangunan itu didesain berdasarkan bagaimana kita menutilize kita punya manpower di Indonesia, sehingga itu ujungnya kesejahteraan mereka gitu ya, untuk menciptakan kesejahteraan mereka. Ya. Nah, satu contoh ini Pak, suatu daerah itu petakanlah apakah potensi sumber daya alamnya apa sih? Oke. Unggulannya. Nah, kemudian bagaimana profil SDM-nya? Kemudian bagaimana pasarnya, peluang pasarnya?
Iya, iya. Teknologinya yang diperlukan dan sebagainya gitu kan. Nah kalau itu profilnya, desain pembangunannya itu apa harus dikembangkan di daerah itu Wow, itu berarti dengan resource base teknologi. ya? Iya, menjadi teknologi apa sehingga yang SD pun terserap, yang SMP pun terserap, yang SMK terserap. Wah, Gitu. wah, wah, wah. Ini Pak Mujiman kalau ini diketahui oleh kabinet ini bisa merombak desain yang selama ini kita ada di Indonesia barangkali ya. Karena kalau dengan begini berarti memang ini bisa mengutamakan sumber daya, potensi sumber daya di wilayah itu. Kemudian bagaimana mendesain untuk mengolah sumber daya itu dan tentunya tadi mengoptimalkan resources ya, human resources, human capital yang ada di Indonesia. Nah, tapi ini memang membutuhkan perubahan ini ya, mindset ya. Karena ini mungkin sudah cukup lama ya kita memakai yang tadi yang pertama tadi ya. Satu hal yang perlu saya tekankan, Pak, masyarakat kita ya perlu diubah cara pandangnya ya. Iya. Kita selalu memblame pendidikan SDM kita itu masih rendah gitu ya. Jadi 43% SD ke bawah dan sebagainya. Nah, saya sebagai orang yang bergerak di bidang ketenagakerjaan dan kompetensi ya, mungkin bahwa cara pandang seperti itu harus diubah. Karena apa? Karena bahwa pendidikannya rendah, ya majority itu adalah hasil dari pembangunan kita kan. Bahwa sistem pendidikan kita ternyata baru mampu mendidik mereka sampai di situ. Nah, itu kan bukan kesalahan mereka. Iya betul. Nah, yang kedua, janganlah berpretensi kalau SD ataupun bahkan tidak tamat SD itu tidak produktif. Jangan. Walaupun dia SD, walaupun dia tidak tamat SD, walaupun dia SMP, kalau dikasih kesempatan dan dikasih kompetensi, dia bisa produktif, Pak. Oke. Nah, kita bicara mengenai produktif atau tidak tadi. Sekarang saya konekkan dengan kita sering nyebut nama vokasi. Atau kalau di level yang lebih elit itu TVET ya, Technical Vocational Education and Training. Nah, tadi menyangkut tadi yang keberpihak Pak Mujiman terhadap tadi walaupun ada orang tidak lulus SD atau hanya lulus SMP. Dan Pak Mujiman sangat baik memberikan penekanan tadi bahwa mereka pun punya potensi sebetulnya untuk berprestasi. Dan ini merupakan suatu pandangan yang luar biasa, yang sangat open-minded. Nah, kalau dikaitkan dengan vokasi, itu gimana menurut Pak Mujiman? Kan ini sering didengar-dengar nih, vokasi. Gimana Pak Mujiman? Ya, jadi istilah vokasi itu bisa multi definisi ya. Nah, kalau di Undang-Undang 20 tentang pendidikan, itu kan vokasi itu kan level pendidikan ya, atau merupakan jenis pendidikan vokasi. Kalau SMK pendidikan kejuruan kan gitu kan, SMA pendidikan umum dan segitu kan. Nah, tapi kalau kita urut dari aslinya dari ILO misalnya, vokasi itu sebenarnya kan asalnya vocation. Lembaga pendidikan yang memakai label pendidikan vokasi, apakah di level kesarjanaan ya, level politeknik pun, ya, level SMK pun, ya, dia definisinya kan pendidikan yang menyiapkan anak didik untuk bisa memasuki dunia kerja kan, untuk bekerja gitu. Maka BLK itu pun dulu namanya vocational training, Pak. Nah, jadi lembaga pelatihan yang disiapkan untuk menyiapkan pesertanya itu masuk di dunia kerja. Nah, apakah dunia kerja adalah hubungan kerja ataupun mandiri itu nggak ada masalah. Tapi orientasinya adalah pekerjaan, vokasi. Nah, lain dengan pendidikan umum, ya kan, SMA, kemudian S1, S2, S3. Nah, itu kan kategorinya kan pendidikan yang memang heavy-nya itu akademik. Heavy-nya akademik,
yang akan menghasilkan orang-orang yang nantinya kompeten untuk penelitian, ya, untuk inovasi dan sebagainya begitu. Nah, jadi oleh karena itulah maka KKN itu kita susun level 1, 2, 3 itu level operator pelaksana, 4, 5, 6 level teknisi atau analis, 7, 8, 9 level ahli yang orientasinya di research and development dan inovasi-inovasi gitu. Nah, jadi vokasi ini menurut saya ya selalu harus dikaitkan dengan pekerjaan. Nah, kalau pendidikan itu pendidikan vokasi, ya kurikulumnya, silabinya, cara pembelajarannya harus dalam rangka menyiapkan mereka begitu lulus itu bisa bekerja, kompeten untuk mengerjakan pekerjaan sesuai yang dirancang itu. Nah, jadi kalau ada lulusan pendidikan vokasi, pendidikan kejuruan, tingkat penganggurannya tinggi itu ya question mark, itu kan something wrong ya. Itu something wrong. Nah, pada umumnya kita kalau kita bicara vokasi itu approach-nya itu harus demand approach, Pak. Demand approach. Ya. Nah, selama ini kita menggunakan sistem supply approach. Selama ini kita terbenam dalam mindset supply approach. Ya. Jadi kita memproduksi lulusan, pokoknya memproduksi aja gitu ya. Contoh gini, kalau kita tanya kepada anak didik, apakah SMK, apakah politeknik, apakah perguruan tinggi ya, kamu belajar apa? Dia pasti bisa jawab. Karena ada kurikulum, ya kan? Nah, tapi kalau ditanya kamu bisa apa, mungkin beberapa orang bisa jawab. Apalagi kalau ditanya kamu mau jadi apa, nah itulah supply approach. Nah, harusnya dari belakang, Pak, ya dari sejak dini pemuda-pemuda ini harus diberikan wawasan tentang dunia kerja ini sehingga dia punya passion, Pak. Saya mau jadi ini. Gitu. Kalau saya mau jadi ini, ya dia mesti harus tahu untuk jadi ini itu harus bisa apa. Nah, kemudian kan dikembangkanlah standar-standar kompetensi kerja kan ada kan. Nah, dari situ kan bisa dilihat, kalau saya mau jadi manajer personalia, saya harus kompeten untuk standar ini kan gitu. Nah, benar. Nah, setelah tahu, kalau begitu saya harus menguasai ini kompetensi ini. Karena kalau itu nggak kuasai, saya nggak bisa melakukan pekerjaan seperti yang saya inginkan, jabatan yang saya inginkan itu. Gitu. Nah, pertanyaan berikutnya ditarik ke kiri, untuk menguasai kompetensi itu, di mana saya harus belajar? Nah, sehingga lembaga-lembaga pendidikan pelatihan itu merancang desain kurikulumnya, silabunya, metode pembelajarannya dan sebagainya, itu mestinya diturunkan dari sana, Pak. Jadi dari kanan ke kiri, bukan dari kiri ke kanan. Dari kanan ke kiri. Iya. Nah, kalau begitu pasti sudah pas. Contoh ini tadi ya, contoh kecil aja. Di Balai Besar pelatihan peternakan ini, salah satu pelatihannya itu pelatihan mengolah daging, Pak. Mengolah daging. Jadi ini yang di Batu ya, yang sekarang ini. Jadi itu dilatih teknis pengolahan itu, tapi dia juga dilatih bagaimana memasarkannya, ya kan? Memanage usahanya. Keren. Dia pemasarannya dia link dengan apa namanya platform ya, digital marketing. Digital marketing itu ya kan. Keren. Itu dia jadi situ, Pak. Jadi dari 7 hari pelatihan itu 2 hari itu untuk aspek marketingnya, digital marketingnya itu dan manajemennya dan sebagainya. Dan akhir pelatihan itu dia sudah bisa menjual, dia sudah bisa menjual dan laku. Wah, keren itu. Nah, itu bisa jadi entrepreneur beneran itu ya. Ya, kalau dia belum bisa menjual, nggak laku, dan yang membeli nggak boleh familinya. Ya, kalau belum bisa situ, belum dikasih sertifikat, Pak.
Oke, oke. Ya. Jadi ini kan ya, jadi kurikulumnya diajarin bagaimana mengolah daging, tapi tidak selesai sampai di situ ya, diajarin bagaimana kemudian menjual melalui digital Menjual. marketing. Iya, digital Wah, keren marketing, banget itu. memanage dananya dan sebagainya itu untung ruginya juga harus dihitung di situ, Pak. Iya, PNL-nya harus dihitung caranya gimana ya. Iya, nah itulah desain suatu pelatihan yang demand driven harus begitu. Iya, iya, iya. Ya, baik Pak Jadi Mujiman. artinya Jadi Pak, ya, baik. Jadi ini contoh yang di Balai Latihan Kerja yang sekarang Pak Mujiman lagi visit dan lagi menggait ke sana itu luar biasa ya. Jadi mungkin bisa jadi contoh bagi BLK-BLK lain di seluruh Indonesia ya. Jadi end to end-nya itu diajarkan di sana. Nah, baik, saya menuju ke yang akhir dari sesi ini Pak Mujiman. Tentunya para sobat kompetensi di seluruh Indonesia ingin juga mendengarkan tips ya praktis dari Pak Mujiman ini, karena mereka kan banyak nih para pencari kerja yang mungkin sekarang lagi berlatih di BLK atau lagi magang di industri. Jadi kalau saya ingin tanyakan apa soft kompetensi yang harus dimiliki oleh mereka supaya mereka siap masuk dunia kerja atau siap jadi entrepreneur pada saat kesempatan itu terbuka buat mereka. ya, jadi soft kompetensi yang para pemuda ini harus kembangkan ya. Apalagi kalau kewirausahaan ya, kewirausahaan dan sebagainya. Yeah. Itu pengalaman saya di dalam mengembangkan kewirausahaan itu ada rumus 3T, Pak. 3T? 3T. Apa itu? Jadi karena sekarang kan yang terbuka lebar itu kan meng-create lapangan kerja sendiri ya. Oke. Nah, T yang pertama, dia itu harus punya jiwa tanggap, Pak. Tanggap kepada kesempatan, tanggap kepada potensi. Tanggap, oke. Ya, misalnya di lingkungannya dibangun suatu kawasan baru gitu kan. Kalau ada perumahan sih kira-kira peluang bisnis apa sih yang bisa saya lakukan? Mungkin bikin teralis, bikin pagar, bikin dan sebagainya gitu kan. Oke. Nah, itu namanya tanggap kepada kesempatan. Yang kedua tanggap kepada potensi. Nah, ada nggak supply-nya ya, supply chain-nya ya kan, pembuatan pagar itu ya kan. Nah, adakah tukang-tukang bikin pagar di situ, tukang-tukang taman di situ dan sebagainya yang nanti bisa dimobilisir ya untuk memenuhi kebutuhan itu. Ya. Jadi jiwa tanggap ini harus dikembangkan. Oke. Nah, dan oleh individu-individu ya dengan melatih metode tertentu. Dulu saya menggunakan metode ABCD sampai Z. A itu kalau dijabarkan dalam kesempatan bisa jual apa sih? Air. Bisa nggak? Air apa bisa jual gitu kan? Kalau B apa gitu kan? Melatih ini ya, melatih tanggal 1. Yang kedua, T yang kedua adalah terampil, Pak, yang sekarang bahasanya kompeten. Nah, bahasanya kompeten. Nah, terampil itu ada 2. Kalau dia akan kerjakan sendiri, maka dia kompeten secara teknis memproduksinya. Yang kedua, kompeten memanagenya. Kompeten memanagenya, ya. Dan memasarkannya segala tadi ya, seperti yang di Batu tadi. Gitu. Nah, tapi kalau dia akan jadi bos ya, merekrutlah ya karyawan yang sudah kompeten teknisnya, dia tinggal memanajenya gitu. Itu T yang kedua. Nah, T yang ketiga. Tangguh, Pak. Tangguh. Wow. Orang berusaha itu tidak sekali buat langsung jadi. Ya kan, jatuh bangun, Pak. Jatuh bangun. Lagu dangdut ya, jatuh bangun. Harus punya ketangguhan. Kalau sekali mencoba 2 kali mencoba gagal terus ngukro ya, putus ya, nggak ada harapan untuk bisa survive di era persaingan yang luar biasa ini gitu ya. Nah, kemudian kalau di dalam hubungan kerja ya tentunya Pak Yunus tahu persis lah bahwa
karyawan itu ya diharapkan punya dedikasi, punya motivasi, punya tanggung jawab, ya, disiplin dan sebagainya lah itu ya. Nah, yang itu unsur attitude kerja dari KSA, kompetensi kita kan kompetensi kita itu sebenarnya kan lengkapnya itu bukan KSA, Pak. Kompetensi kita lengkapnya itu adalah pertama attitude, yang kedua knowledge, yang ketiga skill, yang keempat experience, kemudian responsibility, dan accountability, Pak. Lengkapnya. Nah, itulah yang perlu dibekalkan ya kepada kerja ini ya, untuk dia bisa men-create implementasi sendiri ya, atau banyak dibutuhkan oleh para user. Baik, Pak Mujiman. Wah, ini luar biasa nih para sobat kompetensi di seluruh Indonesia. Ayo dong, sebagai pencaker nih ya, tetap semangat. Anda adalah anak-anak bangsa yang akan memajukan negara kita ini bersama. Nah, ada 3 T tadi yang disampaikan tips dari Pak Mujiman. Pertama adalah T-nya tanggap, ya, tanggap terhadap kesempatan dan potensi. Kemudian yang kedua, T yang kedua adalah terampil, ya. Terampil ini kompeten maksudnya ya, baik secara kompetensi teknis maupun kompetensi manajerial. Dan T yang ketiga adalah tangguh. Wah, luar biasa nih konsep resepnya nih. Tangguh ini jatuh bangun ya. Jadi gagal, berhasil, nggak usah kecil hati, terus saja. Ya harus tangguh dan resilient, apalagi di zaman pandemi COVID-19 ini, kita harus punya resiliensi yang tinggi. Dan yang terakhir tadi saya catat di sini, Pak Mujiman mengatakan sebetulnya menjadi kompeten itu lengkapnya adalah ASKERA, kalau ini saya tulis ini. A-nya itu attitude, knowledge atau pengetahuan, skill atau keterampilan, dan ditambah lagi ada experience, ada responsibility, dan ada accountability. Lengkap sudah nih konsep kompetensi dari Pak Mujiman ini. Baik Pak Mujiman, rasanya sudah cukup banyak nih saya mengulik dan menggali ilmu dan tips serta pengalaman Bapak dalam dunia ketenagakerjaan ini. Ya, terima kasih kembali diberi kesempatan untuk mudar gagasan. Baik, Pak Mujiman, moga-moga nggak kapok, nanti kita bisa ngobrol lagi. Baik, Sobat Kompetensi di seluruh Indonesia yang saya banggakan, demikianlah sesi saya pada kali ini. Terima kasih sudah menonton channel ini, dan dukung saya dengan subscribe, like, comment, and share. Bila Anda sebagai Sobat Kompetensi, maka Anda harus kompeten di bidang Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompeten. Sobat Kompetensi di seluruh Indonesia yang saya banggakan, terima kasih sudah menonton video ini. Manakala dirasa bermanfaat, dukung channel ini dengan like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya.